badan Acil itu tiba-tiba menggigil, terus kejang-kejang, matanya itu jadi putih. Nggak ada hitam sama sekali, terlihat putih. Tolong pak, aku disusul pak, aku dijemput. Akhirnya nggak ketolong lah, Joyo ini lari kenceng, dia keluar jalan raya, ketabrak truk. Saat itu juga Joyo ini meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sinta yang asalnya dari Solo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman sekalian, sebelum menceritakan episode kali ini, masih banyak pertanyaan dari teman-teman yang masuk di email kami, bahkan juga di DM Instagram yang menanyakan tentang merchandise Kembara Sunyi, apakah masih ada? Jawabannya masih ada ya teman-teman. Silahkan cek di deskripsi kami, itu kami sudah sertakan link untuk belanja di Shopee. Dan juga mungkin ada yang ingin tanya-tanya lebih dulu, ada juga nomor WA di sana. Silakan chat di admin kami. Nah, cerita di episode kali ini, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Sinta. Sebelumnya Mbak Sinta sudah pernah membagikan ceritanya di Kembara Sunyi. Kali ini beliau ingin menceritakan sebuah kejadian yang pernah terjadi di kampungnya. Jadi Mbak Sinta ini aslinya dari Surakarta, dari Solo. Di sekitaran tahun 90-an itu di kampungnya pernah diteror sosok pocong dan disinyalir ada orang yang melakukan pesugihan di sana. Jadi cerita ini bermula waktu itu ketika Mbak Sinta dan keluarga ini kumpul-kumpul ceritanya. Di situ ada ibunya Mbak Sinta juga, ada bude-budenya. Mereka ini lagi ngobrol-ngobrol, terus ceritalah mereka. Pertama yang membuka cerita ini budenya Mbak Sinta, terus kemudian ibunya Mbak Sinta juga bilang, "Oh ya, aku masih ingat cerita itu." Nah, di kampung ini pernah gempar. Ada banyak kejadian-kejadian yang gak masuk akal yang dialami oleh sebuah keluarga di sana. Sampai sekarang keluarganya masih tinggal di sana, namanya Pak Supardi. Nah, Pak Supardi ini dulu di sekitaran tahun 80-an sampai 90-an, semua orang tahu Pak Supardi ini tinggal di sebuah rumah. Rumahnya itu kecil banget, jauh dari penduduk-penduduk yang lain. Nah, di samping rumah Pak Supardi itu ada lahan kosong. Di situ ada pohon-pohon jambu, ada pohon pepaya, ada pohon pisang. Jadi saking kecilnya rumah Pak Supardi ini, sampai-sampai mereka ini nggak punya toilet. Mereka kalau misalnya mau buang air kecil, buang air besar, bahkan mandi, itu selalu di sumur di samping rumahnya. Ada sumur tua di situ yang kalau butuh air harus nimba dulu. Nah, seperti itulah keadaannya, dan Pak Supardi ini anaknya 5. Terus beliau ini memang kerjanya ya serabutan. Kadang kalau ada orang yang butuh jasanya, ya Pak Supardi ini dipanggil. Nah, suatu ketika
anak Pak Supardi yang pertama itu kan perempuan. Tiba-tiba ditemukan gantung diri persis di pohon jambu itu. Nggak jelas juga kronologisnya seperti apa. Waktu itu tiba-tiba orang-orang ini mendengar ada suara kentongan. Jadi di sana itu masih dibiasakan memukul kentongan ketika ada apapun. Termasuk ketika ada orang yang meninggal atau ada sesuatu yang terjadi di kampung itu pasti mukul kentongan. Jadi pada saat itu kampung ini gempar. Ada kentongan dipukul, terus diberitakan bahwa ada warga kita yang meninggal gantung diri. Ternyata diketahui ini adalah anak Pak Supardi yang perempuan. Jadi nggak ada yang berani menurunkan jenazah dari si anak yang gantung diri ini. Sampai pada akhirnya pihak kepolisian datang terus langsung menurunkan jenazahnya. Nah, warga kampung ini akhirnya saling ngobrol, ini kenapa ya? Padahal si anak Pak Supardi yang perempuan ini gak pernah ada masalah. Sama orang juga nyapa. Mereka juga bingung kenapa kok bisa sampai seperti ini. Terus tiba-tiba ada hal yang mengagetkan lagi. Jadi setelah meninggalnya anak Pak Supardi yang pertama itu, yang perempuan ini, tiba-tiba gak sampai seminggu, Pak Supardi ini membeli tanah yang ada di sampingnya. Pekarangan rumah ini dibeli semua. Gak cuman itu, rumah Pak Supardi langsung direnovasi. Nah, warga ini juga heran. Pak Supardi ini sudah bertahun-tahun namanya hidup miskin seperti itu. Tapi tiba-tiba setelah anaknya ini meninggal, kok beliau ini tiba-tiba punya uang. Bisa langsung beli lahan yang ada di samping rumahnya, terus rumahnya dirobohkan, dibangun. Bahkan waktu itu Pak Supardi ini sempat meminta tolong ke para tetangga. Ayo ada yang bisa bantu nggak itu motong pohon jambu, nggak enak dilihat, itu kan bekas anak saya gantung diri di sana. Nah, ada orang tetangganya ini yang memang beliau bisa untuk menebang pohon. Nama beliau ini Pak Kus. Terus Pak Kus lah yang menebang pohon dibantu oleh anak-anaknya. Setelah itu Pak Kus ini ngobrol dengan tetangga. Jadi yang dialami Pak Kus, beliau itu kalau bahasa Jawanya beliau itu lang-langan. Kayak habis melihat sesuatu terus beliau itu kayak ngelamun. Dan beliau akhirnya cerita, kenapa Pak Kus? Aku ini masih heran. Kenapa Pak Kus? Tadi pas disuruh Pak Supardi nebang pohon jambu itu, perasaan tadi itu yang keluar bukan getah tapi darah. Jadi Pak Kus ini sempat ngomong ke anak-anaknya, sudah berhenti dulu, berhenti, jangan ditebang. Kenapa Pak? Ini loh, kok ngeluarin darah ya, bukan getah. Jadi anak-anak Pak Kus ini itu juga ngelihat ternyata memang pohon jambu ini ketika ditebang itu yang keluar adalah darah, bukan getah. Jadi cerita inilah yang kemudian menyebar, cerita tentang Pak Kus. Nah, beberapa waktu setelah itu, kira-kira 3 harian lah. Jadi warga ini juga heran. Pak Supardi ini ketika dikabarkan bahwa anaknya meninggal secara gak wajar, gantung diri, setelah itu kok gak ada acara tahlil atau doa bersama. Nah, ada beberapa spekulasi dari warga, ya maklumlah Pak Supardi itu kan gak tahu agama dia itu. Kalaupun tahu ya memang mungkin dia sengaja. Dia itu gak mau keluar uang untuk acara tahlilan semacam itu. Jadi gak ada yang berani tanya. Dibiarkan gitu aja. Mereka tahu, secara nyata mereka tahu Pak Supardi ini nggak menggelar acara apapun. Meskipun ini hanya sekedar doa bersama, ini nggak dilakukan oleh Pak Supardi. Nah, beberapa hari setelah itu, ketika pohon jambu ini sudah ditebang, ada kentongan lagi terdengar. Lah, orang-orang keluar. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Ayo tolong dicari, ada perempuan nangis ini, kayaknya minta tolong. Jadi, orang yang menabuh kentongan ini dapat laporan dari beberapa warga. Ada warga yang mendengar suara perempuan nangis sambil minta tolong. Akhirnya beliau pun pukul kentongan ini, menyampaikan ke warga semua. Terus warga ini mencari sumber suara perempuan nangis. Nah, semakin didengar, ternyata suaranya ini kok berasal dari rumah Pak Supardi yang lagi dibangun itu. Terus mereka mencari. Nah, barulah di situ mereka ini kaget. Ternyata suara perempuan yang nangis ini berasal dari pohon jambu yang sudah ditebang. Jadi mereka itu kayak nggak percaya, loh kok suaranya dari sini. Akhirnya mereka itu tanya ke Pak Supardi, Pak Pardi,
Maaf Pak, ini loh warga ini mendengar ada suara perempuan nangis. Nah, Pak Supardi ini dengan santainya menjawab, mana ada perempuan nangis. Ya Pak, ini pengakuan warga semua. Warga-warga bilang semua. Ini berasal dari pohon jambu ini Pak. Bekas yang anak jenengan gantung diri di sini. Alah, mungkin salah dengar mungkin Pak. Sudah tidak ada apa-apa. Nanti kalau memang ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Uang saya ini loh tinggal di sini. Pohon jambu masih ada di sini. Saya nggak mendengar apa-apa kok. Pasti itu warga yang salah dengar. Ya sudah, akhirnya mereka pun pulang. Ternyata setelah mereka ini kembali ke rumah, banyak laporan warga ini bilang mereka masih mendengar. Kok masih ada suara perempuan nangis, bahkan minta tolong Pak. Dan suaranya itu semakin jelas ketika mereka dekat menuju ke rumah Pak Supardi. Memang suara ini berasal dari pohon jambu itu. Nah, dari situ ada desas-desus warga. Ada yang mulai bilang, ini kayaknya Pak Supardi ini kayaknya pakai pesugihan deh. Nggak mungkin, orang ini loh kerja apa? Mungkin waktu itu Pak Supardi dengar dari orang lain, dan tuduhan-tuduhan ini kemudian mengarah Pak Supardi bahwa Pak Supardi itu menggunakan pesugihan atau apa. Nah, dari situ Pak Supardi mulai cari usaha. Dia mulai cari rongsokan. Ya mungkin untuk mengelabui warga, supaya warga menilai, oh ternyata Pak Supardi ini penghasilannya dari cari rongsok. Mereka sebenarnya juga agak bertanya-tanya, kok baru kali ini Pak Supardi cari rongsokan? Apa ini untuk mengelabui warga? Tapi mereka juga berpikir, wong yang dilakukan Pak Supardi ini loh, baru-baru saja beliau mencari rongsokan. Terus apa memang cukup untuk membeli lahan dan juga bangun rumah? Rasanya nggak masuk akal. Nah, beberapa bulan berlalu, akhirnya rumah Pak Supardi ini jadi. Dan ini rumah Pak Supardi ini besar banget. Nggak berhenti sampai di sana. Akhirnya Pak Supardi ini beli mobil baru, 1. Nah, di situ Pak Supardi melakukan usaha ini tadi, rongsok. Masih mencari rongsokan. Dan warga ini berpikir nggak masuk akal. Pak Supardi ini kok bisa beli mobil padahal hasilnya rongsokan. Ya memang, ada orang yang usaha rongsokan dan orang ini kaya ada. Tapi kan skalanya besar. Tapi Pak Supardi ini loh usahanya cuma cari rongsokan skala kecil. Itu pun masih banyak yang ditimbun di rumah. Kok bisa beli mobil, bangun rumah yang sebesar ini? Warga semakin curiga. Jadi dalam rentan waktu sekitar 2 tahunan, Pak Supardi ini bisa beli lahan yang ada di sampingnya. Terus bangun rumah dengan ukuran yang besar. Beli mobil itu nggak cuma 1, ada 3 mobil baru di rumah Pak Supardi. Nah, disinilah warga semakin bertanya-tanya dan semakin yakin. Ada juga yang sudah memastikan, ini sudah jelas ini, Pak Supardi pasti pakai pesugihan. Tapi yang nggak ada satupun yang berani menegur. Mereka berpikir, ya sudahlah, itu urusanmu sendiri. Nah, setelah 2 tahun itu, Pak Supardi bangun rumahnya dan punya 3 mobil baru. Warga ini sudah mulai bertanya-tanya kan, mulai ada desas-desus dan banyak juga yang meyakini bahwa ini pasti Pak Supardi pakai pesugihan. Nah, ketika desas-desus ini mulai berkembang, nggak sampai di sana ada kejadian lagi. Jadi Pak Supardi ini punya cucu yang cucu dan anaknya masih tinggal bersama Pak Supardi di sana. Tiba-tiba mereka mendengar suara kentongan dipukul, menandakan ada warga yang meninggal. Jadi warga tanya, siapa yang meninggal? Itu loh, si Acil, cucunya Pak Supardi. Oh, Acil? Iya. Terus warga pun berbondong-bondong menuju ke rumah Pak Supardi. Waktu itu ada yang tanya ke Pak Supardi. Dan nggak cuma 1 orang yang tanya. Karena warga ini ngelihat, lawang Acil ini loh, sore tadi masih main-main di sekitaran sama cucuku. Ada warga yang ngomong seperti itu. Jadi warga yang penasaran ini tanya, Pak Pardi, Acil kenapa? Kok tiba-tiba meninggal? Terus Pak Pardi ini dengan santainya jawab, sakit, sambil beliau masuk. Cuma jawab itu, nggak dijelaskan sakitnya apa atau kenapa. Nah, tapi nggak lama setelah itu malam harinya, warga ini dikagetkan dengan kabar bahwa anaknya Pak Supardi sendiri ini yang ngomong. Jadi ibu dari Acil ini yang bilang bahwa ketika itu Acil ini memang sore harinya masih main sama teman-temannya. Nah, tiba-tiba pas pulang ke rumah,
badan Acil itu tiba-tiba menggigil, terus kejang-kejang, matanya itu jadi putih. Nggak ada hitam sama sekali, terlihat putih. Terus akhirnya dia ini meneriakkan sesuatu, terus si Acil ini meninggal. Jadi kejadiannya cepat seperti itu. Dan tentu hal ini membuat ibunya Acil itu juga merasa kaget, heran. Anakku ini loh nggak sakit, nggak apa, tadi sore masih main sama teman-temannya, kok tiba-tiba ngalamin seperti ini. Nah, tapi yang didengar oleh warga dari Pak Supardi sendiri, dia bilang kalau cucunya sakit. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan lagi. Ternyata setelah si Acil ini meninggal, Pak Supardi nggak menggelar acara tahlilan atau apa. Jadi, ya selesai begitu saja. Setelah Acil dimakamkan, nggak ada acara apapun. Dan anehnya, 2 hari setelah itu, Pak Pardi ini beli sesuatu lagi yang baru. Jadi beliau itu beli lahan yang baru lagi, beli tanah. Terus tiba-tiba Pak Supardi ini nambah kendaraannya. Beliau ini beli truk. Truk ini baru dan didatangkan katanya untuk memperbesar usaha rongsokannya itu, untuk ngangkut rongsokan-rongsokan. Tapi ternyata truk ini juga nggak dipakai. Truk ini lebih sering nganggur di rumah. Nah, dari situlah warga ini kemudian yakin, wah ini Pak Pardi ini nggak beres ini orang ini. Ini pasti dia ini pakai pesugihan. Kok setelah anaknya yang pertama itu meninggal dengan cara gantung diri, tiba-tiba beliau punya uang entah dari mana, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Dan yang kedua, kejadian yang mengejutkan orang-orang ketika cucunya Pak Supardi ini meninggal, beliau tiba-tiba beli truk baru, dan truk ini nggak dipakai. Terus berjalannya waktu, ada beberapa keanehan lagi. Pertama-tama warga itu sempat menyangkal. Jadi ada laporan dari warga, Pak, itu kayaknya anaknya Pak Pardi, si Joyo itu kayaknya agak nggak waras. Nggak waras gimana? Nah, ceritalah warga ini. Pernah suatu ketika, salah satu warga ini ketemu anak Pak Pardi yang namanya Joyo ini. Dia laki-laki usianya 17 tahunan. Pas waktu itu dia ketemu Joyo, Joyo ini diam. Dia memandang ke arah jalan raya. Terus ditanya, Joyo ngopo ning kene? Maksudnya ngapain kamu di sini? Kok lihat jalan? Terus akhirnya dia bilang, jaran Pak. Aku dia jaran Pak. Dia ini, katanya Joyo, dia itu ngelihat ada segerombolan kuda. Entah yang dilihat ini kuda atau kereta kencana atau kereta kuda yang menarik ini, nggak tahu. Tapi si Joyo ini bilangnya kuda. Dia takut sama jaran. Ada jaran yang kayaknya mau jemput dia. Nah, terus si warga ini tanya lagi, kamu itu ngelihat apa Joyo? Ke sana pulang. Lah, si warga inilah yang melaporkan ke warga yang lain bahwa Joyo ini ditanya itu nggak nyambung. Ditanya ngapain di sini, kok dia bilangnya takut karena ada kuda. Dia mau dijemput, katanya seperti itu. Nah, dibuktikanlah sama warga yang lain. Beberapa waktu setelah itu ada beberapa warga ini yang nggak sengaja juga ketemu Joyo. Mas Joyo, Mas, ada Joyo. Kebetulan, karena ada laporan bahwa Joyo ini nggak waras akhir-akhir ini. Cobalah ditanya, Joyo, ngapain kamu, mau kemana? Si Joyo ini jalan, tapi jalannya itu agak cepat, mau menuju ke jalan raya. Pas warga ini tanya, mau kemana? Si Joyo itu kayak ketakutan. Oh no, jaran Pak, aku harap disusul jaran Pak, aku wedi Pak. Aku wedi Pak, tolong Pak, tolong Pak. Terus Joyo ini jalan ke depan. Nah, akhirnya warga jadi tahu, iya bener, Joyo ini nggak waras sekarang. Nah, warga juga prihatin. Padahal Joyo ini anaknya pinter, rajin. Kok tiba-tiba dia jadi kayak gini? Agak linglung, kalau ditanya itu ngomongnya ngalor ngidul. Nah, puncak-puncaknya pada saat itu warga ini lagi menggelar kerja bakti. Jadi ada yang membersihkan got, ada yang nebang pohon, membersihkan alang-alang. Tiba-tiba dari arah kejauhan, mereka itu mendengar Joyo ini teriak-teriak, tolong Pak, tolong, sambil lari. Oh no, jaran Pak, aku harap dijemput Pak, aku harap dijemput. Nah, orang-orang ini berusaha menghentikan Joyo karena dia ini larinya kenceng dan menuju ke arah jalan raya. Nah, jalan raya ini kan jalan raya provinsi, di mana di sana kendaraan-kendaraan itu kendaraan besar umumnya dan melajunya itu kenceng-kenceng. Jadi warga itu khawatir kalau Joyo ini tiba-tiba lari, terus dia nggak lihat kanan kiri, dia ketabrak.
Jadi warga sudah berusaha menghentikan si Joyo. Yo, mau kemana? Tapi Joyo ini larinya kenceng, bener-bener kayak dia ini dikejar sesuatu. Tolong Pak, aku disusul Pak, aku dijemput. Akhirnya nggak ketolong lah, Joyo ini lari kenceng, dia keluar jalan raya, ketabrak truk. Saat itu juga Joyo ini meninggal. Dan akhirnya warga langsung berlarian menuju ke sana menyelamatkan jenazah si Joyo ini. Nah, singkatnya, Joyo pun dimakamkan. Dan yang terjadi seperti itu, ketika ada anggota keluarganya yang meninggal, Pak Supardi ini nggak menggelar acara apapun. Jadi setelah meninggal dikuburkan ya seperti itu, nggak ada doa bersama, nggak ada apapun itu. Semua ini berjalan begitu saja. Warga nggak ada satupun yang berani tanya, kenapa kok nggak ada tahlilan. Warga pun tahu, Pak Supardi ini agak nyeleneh. Orangnya beragamanya juga nggak jelas. Terus disinyalir Pak Supardi ini melakukan pesugihan. Jadi mereka sudah nggak mau banyak tanya. Nah, setelah kejadian itu, warga ini sudah bertanya-tanya atau sudah bisa menebak. Lihat sebentar lagi Pak Supardi ini pasti ada sesuatu yang baru lagi. Entah dia beli apa, pasti ada lagi yang baru. Nah, ada cerita lain dari warga. Jadi pas ketika si Joyo ini ketabrak truk dan dia tewas seketika di sana, ternyata waktu itu ibunya si Joyo ini ngejar. Jadi istri Pak Supardi itu sempat ngejar, sempat menghentikan Joyo supaya nggak lari. Ternyata ketika Joyo ini nggak berhasil diselamatkan, dia ketabrak truk, ada yang melihat si ibunya Joyo ini teriak-teriak kenceng sambil nangis histeris. Terus beliau ini sempat berkata, maring ini sopo maneh iki, yang artinya ini habis ini siapa lagi. Nah, nggak tahu kenapa kok ibunya Joyo ini ngomong seperti itu. Seolah-olah kayak ibunya Joyo ini sudah ada gambaran. Nah, ini nggak lama lagi siapa. Jadi seolah-olah dia ini tahu akan terjadi sesuatu. Nah, cerita ini didapatkan oleh warga. Kemudian mereka menyimpulkan, kira-kira siapa ya Pak habis ini Pak? Dari keluarga Pak Supardi itu sudah ada 3 orang yang meninggal. Yang pertama anak Pak Supardi yang perempuan, gantung diri di pohon jambu. Yang kedua cucu Pak Supardi sendiri. Dan yang ketiga adalah anak Pak Supardi yang laki-laki, yang Joyo. Yang sebelumnya Joyo ini dikenal anak yang pinter, anak yang normal lah. Tiba-tiba dia jadi anak yang gak waras. Terus sampai puncak-puncaknya dia ketabrak truk dan meninggal. Setelah itu, warga nggak mendengar lagi desas-desus dari keluarga Pak Supardi. Tapi memang benar, setelah meninggalnya Joyo, Pak Supardi ini membeli aset lagi. Jadi kayak warga ini sudah merasa terbiasa. Biasalah Pak Supardi, kalau tiap ada keluarganya yang meninggal, selalu dia beli sesuatu yang baru. Nah, sampai sekitar 2 tahun, nggak ada kejadian apapun. Pak Supardi hidup dengan seperti itu, dia masih menjalankan bisnis rongsokannya, meskipun warga tahu bisnis rongsokan ini hanya untuk mengelabui warga, supaya Pak Supardi terlihat bekerja, seperti itu saja. Nah, akhirnya setelah 2 tahun berjalan, tiba-tiba Pak Supardi ini dikabarkan sakit. Nah, yang membuat warga itu merasa aneh, selama ini Pak Supardi ini nggak pernah sakit, dia orangnya sehat walafiat, masih keluar rumah. Tiba-tiba dikabarkan Pak Supardi sakit, masuk rumah sakit, dan kondisinya itu lumpuh, kakinya nggak bisa jalan. Nah, warga ini sudah merencanakan mau menjenguk Pak Supardi di rumah sakit. Nah, akhirnya menjenguklah mereka menuju ke rumah sakit. Di situ ada perwakilan warga yang sempat melihat Pak Supardi ketika dirawat. Jadi beberapa warga yang lainnya ini kan pulang. Ada yang masih tinggal di sana. Nah, yang tinggal ini, yang melihat Pak Supardi sampai akhir hayatnya, inilah yang cerita. Jadi pada saat sakratul mautnya, beberapa warga ini menyaksikan sendiri dan disaksikan juga dengan beberapa anggota keluarga Pak Supardi yang lain. Tubuh Pak Supardi ini menghitam. Hitam banget lah. Hitamnya itu nggak wajar. Terus Pak Supardi ini dari tubuhnya itu, dari celah-celah tubuhnya ini keluar sesuatu. Awalnya kecil-kecil, kayak ulet. Tiba-tiba menjadi besar, dan di situ semua menyaksikan kalau yang keluar ini ternyata lintah. Benar-benar lintah.
Sampai warga itu ngambili satu-satu lintah ini. Diambil satu-satu dan ngumpul itu hampir 1 ember. Saking banyaknya. Dan tubuh Pak Supardi itu menghitam. Nah, pada akhirnya Pak Supardi ini meninggal dengan cara yang aneh. Jadi, kepala Pak Supardi itu berbalik ke kanan. Terus mulutnya itu menganga. Badannya ini menghitam. Seperti itu keadaan Pak Supardi ketika meninggal. Dan pada saat dibawa pulang ke rumah, yang semua warga yang nggak melihat sakratul mautnya Pak Supardi ini, mereka awalnya mengira jenazah Pak Supardi normal seperti orang-orang pada umumnya. Nah, pas mereka ini datang, mereka kaget. Jadi jenazah Pak Supardi ini masih dengan posisi yang seperti itu. Kakinya itu agak nekuk, terus kepalanya juga noleh ke kanan, mulutnya masih menganga, dan tubuhnya itu menghitam. Nah, beberapa warga ini bingung, ini gimana ini? Ayo diluruskan. Tapi beberapa anggota keluarga Pak Supardi, termasuk istri dari Pak Supardi ini bilang, sudah Pak, kalau nggak bisa diluruskan, nggak apa-apa, dimakamkan gini aja. Kasihan jenazahnya Pak Supardi, sudah dimakamkan gini aja. Nah, ini atas permintaan dari istri Pak Supardi. Jadi kayak seolah-olah istrinya ini sudah pasrah lebih dulu, padahal belum dicoba untuk diluruskan. Akhirnya ya mau nggak mau, jenazah Pak Supardi ini dibungkus kain kafan masih dalam posisi yang seperti itu. Masih dalam posisi yang mulutnya masih menganga, tubuhnya menghitam, dan juga kepalanya yang miring ke kanan. Nah, dari sinilah kemudian warga menyimpulkan, oh ternyata Pak Supardi ini melakukan pesugihan jaran penoleh. Ya kayak gini ini. Apalagi ditambah kesaksian warga yang sampai menemani Pak Supardi sampai sakratul maut. Mereka ini menyaksikan dan melihat sendiri Pak Supardi itu teriak-teriak ketika sebelum meninggal itu, dan teriakannya ini persis seperti kuda. Inilah yang akhirnya disimpulkan oleh warga. Selama ini Pak Supardi ini fix, beliau ini menggunakan pesugihan jaran penoleh. Dan ketika di akhir hayatnya, beliau ini diposisikan meninggalnya itu persis seperti kuda. Jadi mereka menyimpulkan kuda itu memang seperti itu. Meninggalnya selalu seperti itu. Nah, singkatnya, jenazah Pak Supardi ini pun dimakamkan. Karena warga ini keburu malam, mereka buru-buru. Segera dimakamkanlah jenazah Pak Supardi. Nah, setelah kejadian itu, seperti biasa, warga sudah tahu, pasti nggak ada acara tahlilan, terus pulang-pulang semua. Pulanglah mereka, ternyata benar. Nggak ada acara tahlilan atau nggak ada doa bersama. Semua terjadi biasa saja. Sampai pada akhirnya, ada isu yang beredar. Bahwa warga ini ada yang didatengin sosok pocong. Pertama-tama, hal ini dialami oleh salah satu orang warga. Ceritanya satu warga ini lagi jalan malam-malam. Dia jalan biasa dan kebetulan lewat persis di depan rumah Pak Supardi. Tiba-tiba salah satu warga ini dengar ada suara semacam kuda yang meringkik. Dan itu suaranya berasal dari rumah Pak Supardi. Padahal mereka tahu Pak Supardi ini nggak memelihara kuda, tapi kok ada suara ini. Sebelum Pak Supardi meninggal, nggak ada suara-suara seperti ini. Jadi si satu warga ini pun takut, dia lari. Nah, cerita ini akhirnya nggak sampai berhenti di sana. Ada salah satu warga yang didatengin sosok pocong. Dan bahkan pocong ini kayak ngomong sesuatu, dia ini kayak nitip pesan. Ini kejadian ini terjadi pada seorang tukang becak. Tukang becak ini biasa mangkal di sana. Kenal juga dengan Pak Supardi, kenal dengan beberapa warga yang lain. Waktu itu malam-malam beliau ini pulang. Seperti biasa mengayuh becak. Biasanya becak beliau itu diparkir persis di depan jalan raya. Terus beliau masuk ke gang dan tidur beliau itu kadang di emperan musola, kadang di emperan toko. Pokoknya seperti itu. Nah, malam itu sekitar jam 11:30. Si bapak tukang becak ini jalan. Setelah memarkirkan becak, beliau jalan. Tiba-tiba beliau ini mendengar, kok ada suara orang minta tolong. Wah, tolong, Pak. Wah, tolong, Pak. Awalnya seperti itu. Ini suara apa sih? Suara apa? Dicari kanan kiri, nggak ada. Tapi suara ini muncul terus. Wah, tolong, Pak. Tolong, ono, tolong. Akhirnya si tukang becak ini noleh ke atas, ada sosok pocong. Nah, pocong ini beliau yakini bahwa ini adalah pocong Pak Supardi. Jadi beliau ini sempat ketenggengan, sempat berhenti sejenak, terus memandang ke arah pocong itu, dan pocong ini ngomong sekali lagi,
tolong uculono taliku, uculono taliku. Minta dilepaskan talinya. Lah si tukang becak ini pun lari. Cerita ini menyebar. Ternyata Pak Supardi itu nongol dengan kondisi dia ini masih dalam keadaan pakai kain kafan. Orang-orang menyebutnya pocong. Dan pocong dari Pak Supardi ini minta tolong untuk dilepaskan talinya. Nah, ternyata ada orang namanya Bu Sumi. Beliau juga warga sana, beliau juga mengenal Pak Supardi ini. Bu Sumi ini juga didatengin sosok pocongnya Pak Supardi. Jadi awalnya ada gangguan-gangguan. Warga ini merasa setiap malam ini kok ada yang ngetuk-ngetuk pintu dan ada suara orang minta tolong, dok, 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 dok. Tolong Uculono. Nah, ternyata hal ini terjadi pada Bu Sumi juga. Malam itu Bu Sumi ini juga mendengar, dok. Bu Sumi sudah tahu, wah ini pasti bukan orang, karena akhir-akhir itu ada isu pocongnya Pak Supardi minta tolong. Jadi beliau nggak berani buka. Ketika dibiarkan, masih ada suara orang ngetuk ini, dok. Tolong sampai nonang bapakmu, Nduk. Uculono taline bapak iki, Nduk. Langsunglah yang namanya Bu Sumi ini langsung lari masuk dalam kamar, dan akhirnya keesokan harinya beliau ini cerita ke bapaknya, Pak, semalam loh Pak, ada pocongnya Pak Pardi itu datang ke rumah, dia minta tolong Pak. Nah, itu terjadi sampai 6 hari berturut-turut setelah Pak Supardi ini meninggal. Akhirnya karena warga ini sudah sebel, banyak yang diganggu, banyak yang diteror, beberapa warga ini diwakili oleh Pak RT. Mereka menyampaikan hal ini kepada istrinya Pak Pardi. Bu, ini gini ya, ini Pak Supardi ini banyak yang neror warga. Beliau ini minta tolong, pocongnya Pak Supardi ini lo datang, minta tolong gedor-gedor pintunya orang-orang. Lah terus jawaban dari istri Pak Supardi ini dengan tenang, beliau bilang, ya anu aja Pak RT minta tolong dibukakan talinya. Loh, kayak seolah-olah istri Pak Supardi ini kok kayak tahu bahwa memang Pak Supardi ini tali pocongnya dibiarkan seperti itu. Memang ada kepercayaan warga, setiap kali ada jenazah yang meninggal, itu pocongnya harus dilepas talinya. Kalau tali ini tidak dilepas, maka pocong ini akan berkeliling minta untuk dilepaskan. Dan pada saat dilaporkan Pak RT kepada istri Pak Supardi, seolah-olah istri Pak Supardi ini menjawab dengan enteng. Ya sudah Pak RT minta tolong, ada yang bisa nggak ngelepas tali pocongnya Pak Pardi. Nah di situ warga ini nggak ada yang mau. Memang nggak semua orang takut, tapi lebih kepada orang-orang ini enggan, males lah ngurusi jenazah Pak Supardi karena mereka tahu Pak Supardi ini siapa. Jadi sampai akhirnya 2 hari setelah itu, setelah laporan ini diterima oleh keluarga Pak Supardi, di situ akhirnya istri Pak Supardi memutuskan untuk cari orang. Nah, konon kabarnya orang ini dicari di luar desa, dibayar khusus untuk membuka tali pocong Pak Supardi. Nah, setelah itu akhirnya gangguan-gangguan ini berangsur berkurang. Jadi yang semula rumah orang itu digedor-gedor dan ketika dilihat dari jendela ada pocongnya Pak Supardi ini mulai berkurang. Memang masih ada yang diganggu. Masih ada juga suara-suara minta tolong. Suara perempuan minta tolong dari bekas pohon jambu itu. Ada juga suara ringkian, suara kuda dari rumah Pak Supardi. Ini masih sering didengar oleh warga. Dan sampai hari ini teman-teman, keluarga dari Pak Supardi ini masih tinggal di kampung tersebut. Maka dari itu, Sinta ini menyamarkan nama yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sinta kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia sukma, ingin ku syairkan senandung asmara. Di titik saat kita berjumpa pula, nan ku harap senyum gelap senda gurau, duduk bersanding
dekat di atas dangau, mendengarkan unggas bebas nan berkicau. Kau hilang hatiku,